Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zizky David Sinaga, mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek kelompok kami dengan tema tantangan dan solusi akses air bersih dan sanitasi di Jabodetabek. Di mana proyek ini merupakan bagian dari Project Based Learning Character Building Kewarganegaraan, yang mana kelompok kami mengambil SDG poin 6 terkait dengan air bersih dan sanitasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang. Air dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan langsung dengan kesehatan, pembangunan ekonomi, dan juga keberlangsungan lingkungan. Namun, WHO dan UNICEF pada 2023 mencatat bahwa yang pertama, 2,2 miliar orang belum memiliki akses air minum yang aman. Kemudian 3,5 miliar orang belum memiliki sanitasi yang layak. Di Jabodetabek, tantangan yang kami temukan adalah distribusi air bersih yang belum merata, kualitas air yang masih keruh terutama saat kemarau, serta sanitasi umum yang belum layak. Kami memiliki dua rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, mengapa akses air bersih dan sanitasi layak masih sangat sulit di beberapa daerah. Yang kedua, apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi dan juga air bersih yang layak berkaitan dengan hidup bersih dan juga hidup sehat. Kemudian masuk ke hasil temuan di lapangan. Kelompok kami melakukan observasi dan juga wawancara dengan orang-orang yang tinggal di beberapa lingkungan ataupun daerah. Di sini kami mewawancarai atau berkunjung atau melakukan observasi ke 5 daerah. Yang pertama itu ke daerah Depok, di mana dari hasil temuannya itu kami menemukan bahwa sudah ada air ledeng, tapi sering macet ataupun keruh saat bulan kemarau datang. Kemudian kami juga melakukan observasi dan juga wawancara di daerah Tangerang, di mana hasilnya adalah distribusi PDAM itu belum merata, kualitas air yang kurang baik, dan juga pipa tua yang sering bocor. Kemudian di daerah ketiga, itu kami melakukan observasi dan juga wawancara dengan warga sekitar, itu di daerah Cisauk, Bogor, yang di mana kami menemukan hasil bahwa PDAM di sana itu sudah cukup baik, tapi air tanah belum aman untuk diminum ataupun dikonsumsi. Sehingga warga-warga sana untuk kebutuhan konsumsi itu menggunakan air kemasan ataupun air galon. Di daerah yang keempat, itu di daerah Lingga, kami menemukan bahwa sebagian warga masih bergantung kepada sumur. Kemudian akses sangat sulit saat kemarau. Dan juga di daerah yang terakhir, di daerah yang kelima itu ada di Bontang, di mana kami menemukan bahwa di perkotaan itu akses air dan juga sanitasi sudah cukup baik, tapi bergeser ke wilayah pinggiran itu masih terkontaminasi limbah industri, di mana temuan-temuan yang kami dapatkan itu menunjukkan bahwa masalah akses air bersih itu tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga distribusi, kualitas air, dan juga perilaku masyarakat. Kemudian next. Dari hasil observasi tersebut, kami mencoba untuk memberikan atau menawarkan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal-hal terkait. Beberapa solusi yang kami tawarkan, itu yang pertama, perluasan dan perbaikan jaringan PDAM,
termasuk mengganti pipa yang bocor. Yang kedua, itu instalasi filter rumah tangga agar air lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, itu edukasi dan kampanye kebersihan lingkungan untuk masyarakat. Dan yang keempat, itu kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta agar keberlanjutan tercapai. Jadi, dari permasalahan yang kami temukan, itu salah satu solusi, yang harus sama-sama kita lakukan atau kita kerjakan, yaitu adalah kolaborasi antar berbagai pihak. Karena dengan kolaborasi, semuanya bisa saling mendukung dan juga semuanya bisa saling menjaga satu sama lain. Kemudian yang terakhir, masuk ke refleksi pribadi. Jadi dari proyek ini, dari pengamatan dan wawancara yang kami lakukan, kami belajar bahwa air bersih bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut budaya, perilaku, dan juga kebijakan. Kami sadar bahwa perubahan perilaku masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program air bersih. Selain itu, proyek ini juga melatih self-awareness, adaptability, collaboration, seperti yang ditekankan pada BINUS Graduate Attribute. Kemudian refleksi ini juga mengingatkan kami bahwa akses air bersih adalah bentuk nyata dari keadilan sosial yang harus sama-sama kita perjuangkan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.